Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Kaila Raya dari kelas 12/4. Di sini saya akan menjelaskan soal remedial informatika. Yang pertama itu, terdapat 3 bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma. Sebutkan 3 bentuk umum tersebut. Jawabannya itu C. Deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Deskriptif itu merupakan notasi algoritma yang paling sederhana karena algoritma ini menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, pseudocode, algoritma yang menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dari suatu masalah menggunakan kode-kode tertentu. Flowchart, tahapan penting dalam algoritma menunjukkan dengan diagram, yang ditunjukkan dengan diagram. Next, pertanyaan nomor 2. Di bawah ini terdapat cara berpikir komposisional kecuali jawabannya B. Pseudocode. Pseudocode algoritma yang menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dari suatu masalah menggunakan kode-kode tertentu. Next, nomor 3. Metode ini digunakan untuk menemukan sebuah keteraturan yang ada untuk mendapatkan informasi yang lebih penting atau mencari kesamaan di dalam masalah. Pengertian tahapan apakah itu? Jawabannya B. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren, keteraturan data yang bisa digunakan untuk membuat prediksi dan penyajian data. Yang keempat, terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan agar sketch dapat dijalankan di Arduino. 3 tahapan tersebut adalah jawabannya A. Ditulis, dikompil, dan diunggah. Panel coding atau menuliskan codingan atau kode. Compile, klik tombol compile di samping kanan jendela kode. Jika sudah benar akan muncul tampilan complete successfully. Diunggah, klik tombol run. Perhatikan apa yang terjadi pada komponen LED yang kita analisis sebelumnya. Next, pertanyaan nomor 5. 1. Deskriptif, 2. Algoritma, 3. Pseudocode, 4. Abstraksi, 5. Flowchart, 6. Dekomposisi. Pilihlah dengan benar 3 bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma. Jawabannya itu 1, 3, dan 5. Deskriptif itu merupakan notasi algoritma yang paling sederhana karena algoritma ini menggunakan bahasa sehari-hari. Pseudocode adalah algoritma yang menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dari suatu masalah menggunakan kode-kode tertentu. Flowchart adalah tahapan-tahapan penting dalam algoritma, ditunjukkan dengan diagram. Next, pertanyaan nomor 6. Suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis dalam memecahkan masalah merupakan pengertian dari jawabannya itu algoritma. D. Algoritma adalah suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk merancang langkah-langkah yang bersifat sistematis dalam memecahkan masalah. Next, nomor 7. Terdapat 3 bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma. Jawabannya itu B. Deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Yang ke-8. Di bawah ini, manakah yang bukan termasuk manfaat berpikir komposisional? Jawabannya, melakukan dan menyelesaikan masalah dengan tidak terstruktur. Yang nomor 9,
Berpikir komputasional diperkenalkan pada tahun 2006 oleh Jeanette M. Wing, profesor komputer sains, yang bertujuan untuk mengamati masalah sebagai proses berpikir manusia dengan menggunakan pendekatan analitik dan algoritmik untuk memuaskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Pertanyaan nomor 10, topologi jaringan apa yang paling tahan terhadap kegagalan? Jawabannya itu topologi mesh, yaitu seluruh komputer yang berada dalam jaringan dihubungkan satu sama lain secara langsung atau point to point. Topologi mesh biasanya dipakai untuk perlindungan berlapis pada saat pengiriman data. Next, nomor 11. TCP/IP layer terdiri dari 4 lapisan kecuali jawabannya itu adalah presentation layer atau lapisan yang terdapat dalam model OSI layer dan berada pada lapisan kedua ketika sebuah data atau informasi akan dikirim. Yang ke-12, sebutkan mode half duplex yang sering disebut salur two-way alternatif. Jawabannya pesawat radio. Pengiriman data dapat dilakukan dua arah, tetapi tidak dalam waktu yang sama atau bergantian. Yang ke-13, apa saja sistem operasi yang banyak digunakan saat ini? Jawabannya Windows OS, Linux, Mac OS, dan Chrome OS. Windows OS adalah sebuah sistem informasi yang sangat terkenal dan paling banyak digunakan di Indonesia. Linux adalah sistem operasi terbuka atau open source yang dapat digunakan siapa saja. Mac OS adalah sistem operasi yang memiliki grafis antarmuka yang sangat baik dan cepat. Chrome OS dikembangkan oleh Google dengan kernel berbasis Linux. 14. Application layer merupakan interface antar aplikasi dan network. Ada banyak protokol yang menyusunnya, antara lain adalah jawabannya C, PTP dan SMTP, atau PTP itu File Transfer Protocol, SMTP itu Simple Mail Transfer Protocol. 15. Pada topologi star, perangkat jaringan apa yang digunakan? Jawabannya itu switch, atau suatu perangkat jaringan sebagai penghubung berbagai segmentasi jaringan. Yang ke-16, protokol TCP atau IP terdiri dari 4 layer, yaitu jawabannya Network Access Layer, Internet Layer, Transport Layer, dan Application Layer. Network Access Layer memiliki 3 layer terbawah pada model OSI, yaitu Network, Data Link, dan Physical Layer. Internet Layer terdiri dari 4 Internet Protokol, IP, Datagram, ARP, dan ICMP. Transport Layer terdiri dari 2 protokol, UDP dan TCP. Yang terakhir, Application Layer terdiri dari PTP dan SMTP. Yang ke-17, kecepatan transfer pada data jaringan nirkabel adalah jawabannya 100 Mbps. Karena kecepatan transfer pada data pada jaringan nirkabel sangat bervariasi tergantung standar teknologinya. 18. Network Interface Card atau NIC berfungsi untuk jawabannya D, menghubungkan komputer dengan jaringan melalui transmisi kabel, yaitu sebagai media penghubung komputer dengan jaringan melalui media transmisi kabel. Setiap komputer biasanya sudah dilengkapi NIC. 19. Berikut adalah bidang pekerjaan dengan spesialisasi dalam hal web developer, kecuali
Jawabannya itu C, web administrator dan senior web administrator, atau orang yang berperan dalam menjaga operasional suatu web, baik operasional pada front end maupun back end. Yang terakhir yaitu untuk menjaga keamanan transaksi pada dompet digital digunakan kode titik-titik yang hanya berlaku beberapa menit saja. Jawabannya itu OTP atau one time password, yaitu kode verifikasi unik yang berisi 4-6 digit angka atau huruf yang hanya berlaku selama 1-5 menit saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.